Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Baik sahabat-sahabat, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sebuah surah ya di Al-Quran yang mungkin kita semua sudah banyak yang hafal ya, yaitu surat Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un ini adalah surat yang diamalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pendiri dari organisasi Islam yaitu Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menyuruh santri-santrinya waktu itu untuk mengamalkan surat Al-Ma'un. Dan ternyata waktu itu justru yang diamalkan adalah dengan diwiridkan, dibaca berkali-kali. Nah, padahal sebenarnya maksud beliau adalah mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Karena Al-Quran ini ada yang bisa diwirid, ada yang harus diamalkan melalui perbuatan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menjadikan surah Al-Ma'un sebagai suatu pedoman dari organisasi yang beliau pimpin dan beliau dirikan. Nah, pembahasannya itu pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi, tahukah kamu nih para pendusta-pendusta agama? Jadi orang yang beragama tapi dia mendustakan agamanya. Orang yang bahasanya tuh beragama tapi dia itu cuma di ucapan tapi di perilakunya itu bohong. Itu yang pertama adalah mereka yang suka menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim ini berarti suka marah-marah ke anak yatim. Memang dalam suatu riwayat seorang ulama, misalnya Imam Al-Ghazali pernah bilang, iblis meniupkan debu pada wajah anak yatim. Nah, tapi meniupkan bedak pada wajah anak kandung. Agar apa? Agar kita lalai dan terlalu cinta berlebihan terhadap anak kandung dan kita kurang suka dengan anak yatim piatu. Nah, disinilah Islam menyuruh kita untuk tidak menghardik anak yatim. Memang banyak anak yatim ini karena kurang kasih sayang mereka jadi bandel ya. Nah, tugas kita adalah menyayangi mereka. Diberikan jajan ya, diberikan baju baru, kita tanggung sekolahnya. Itu akan membuat anak tersebut menjadi dapatkan kasih sayang walaupun bukan dari orang tuanya. Jadi kita harus menyantuni anak yatim dan tidak boleh menghardik anak yatim. Itu yang pertama. Kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar beragama dengan sungguh-sungguh, bukan menjadi pendusta agama. Kalau kita banyak bersedekah dengan anak yatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jaraknya itu sangat dekat nanti di surga dengan Rasulullah. Nah, kita ketahui juga bahwa Nabi Muhammad SAW begitu lahir sudah dalam kondisi yatim. Nah, kita juga harus mencintai anak yatim, menyayangi anak yatim sebagaimana Rasulullah ya. Karena Rasulullah itu juga merasakan bahwa menjadi anak yatim itu sangat tidak enak ya. Untungnya saja beliau punya paman, punya kakek yang merawat beliau. Nah, kita juga harus memposisikan diri kita seperti paman dan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi menyantuni anak yatim. Insya Allah nanti kita akan diberikan banyak keberuntungan dan keberkahan dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dan kalau kita punya lahan itu akan diberikan kesuburan, ya panennya bagus. Kalau kita seorang pedagang akan diberikan keuntungan. Kalau kita seorang pejabat kita akan diberikan naik pangkat ya, seperti itu. Kenapa? Menyantuni anak yatim. Dan Alkisah tentang Halimah ya. Halimah seorang ibu susu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak orang yang tidak mau menyusui beliau karena memang tradisi masyarakat Arab ya pada waktu itu adalah seorang bayi itu disusui oleh orang-orang yang memiliki keunggulan misalnya
Nah, itu Nabi Muhammad SAW diminta untuk disusui oleh Halimah. Karena banyak yang menolak ibu susu yang lain, karena beliau seorang yatim. Jadi anak yatim ini kayaknya bayarannya tidak bisa besar gitu. Tapi Halimah menyayangi Nabi Muhammad SAW seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang terjadi adalah ontaknya yang kurus itu berubah menjadi banyak susunya. Lalu kambing-kambingnya ketika disebar di padang rumput yang luas itu balik dengan keadaan kenyang. Bahkan tetangganya pernah menaruh kambing di dekat kambingnya Halimah. Tapi tetap saja ketika kembali, kambing-kambing tetangganya ini tetap dalam kondisi lapar. Sedangkan kambingnya Halimah dalam kondisi kenyang dan banyak susunya. Kemudian juga keledai yang ditunggangi oleh Halimah itu bisa berlari dengan kencang, yang tadinya jalannya lambat. Nah, itu mungkin ada yang bilang karena keutamaan dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita lihat dalam kondisi sekarang itu sebenarnya karena beliau menyayangi anak yatim. Jadi kalau kita ingin punya keutamaan sebagaimana Halimah, kita juga harus melakukan hal yang serupa, yaitu dengan menyantuni, merawat anak-anak yatim. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pendusta agama itu disebut adalah orang-orang yang enggan memberi makan orang miskin. Ya, jadi nggak mau ngasih makan orang miskin itu akan membuat dia menjadi seorang pendusta agama. Nah, kita ini kalau kita ingin menjadi orang yang baik agamanya, kita harus memberi makan orang-orang miskin. Ya, walaupun hanya 1 liter beras ya, 1,5 liter itu tidak masalah. Atau kita masak sendiri, kita bagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang kelaparan. Nah, kita tahu sekarang ada namanya makan bergizi gratis, itu bagus juga. Itu mengamalkan memberi makan orang miskin, mengamalkan surat Al-Maun ya. Karena banyak anak-anak miskin yang tidak sarapan ketika berangkat sekolah. Nah, itu diberi makan oleh negara. Tapi jangan sekedar tanggung jawab negara, itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Kita harus memberikan makan. Ya, jangan sampai tetangga kita kelaparan karena tidak punya uang, tidak punya biaya. Jadi kita harus sedekah makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Kemudian ada kalimatnya itu celakalah orang-orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang lalai dalam sholatnya ini maksudnya adalah orang-orang yang santai-santai ketika waktu sholat sudah masuk. Misalnya dia baru sholat 2:30, ya, memang sah secara syariat, tapi itu sama saja dia melalaikan keutamaannya. Dia baru sholat asar jam 5:30, ya. Itu dulu saya seperti itu. Dan berdasarkan pengalaman saya, ya, ini pengalaman saya ya, secara spiritual. Saya mengubah kebiasaan sholat di akhir waktu. Jadi saya utamakan untuk sholat tepat waktu. Jadi setelah azan langsung sholat. Atau sebelum azan, 5 menit sebelum azan sudah standby. Nah, kemudian langsung melaksanakan sholat. Terlepas itu nanti tidak wirid ya, tidak baca Quran mungkin, itu tidak masalah. Yang penting di waktu yang tepat dan tidak menunda-nunda. Nah, mungkin sahabat-sahabat perlu saya beritahu juga kalau pekerjaan saya ini banyak di luar ya. Jadi saya sering rapat di mall, sering rapat di restoran ya. Itu kadang-kadang tempat sholatnya itu jauh dan agak males ya untuk jalan ke sana gitu. Tapi karena saya sudah tekad untuk mengusahakan sholat tepat waktu ya, jadi misalnya 5 menit sebelum zuhur ya saya sudah menuju musola. Nah, ketika azan saya langsung wudhu dan sholat berjamaah. Kalau tidak berjamaah ya mungkin sendiri.
Yang penting adalah jangan sampai kita mengulur-ngulur waktu, kecuali misalnya masih di jalan ya. Begitu sampai ya kalau bisa langsung sholat. Dan kalau di rumah saja ya, apalagi itu harus tepat waktu. Jangan sampai kita biasakan sholat isya jam 11 malam, sholat isya jam 2 malam ya. Sholat isya itu ya kalau bisa azan isya langsung sholat. Agar kita tidak masuk ke orang-orang yang celaka, yang suka lalai dalam sholat. Dan kemudian juga enggan memberikan barang-barang yang berguna. Jadi kita kadang-kadang memberikan barang atau pakaian yang sudah jelek kepada orang lain. Ya, barang-barang yang sudah bekas. Jadi kita harus sedekah barang-barang yang berguna, yang masih bermanfaat. Kalau bisa yang bisa dipakai jangka panjang. Nah, itu akan menjadi lebih baik. Nah, kalau kita mengamalkan surah Al-Ma'un ini konsisten saja selama bertahun-tahun ya, kalau perlu seumur hidup, nanti Anda rasakan akan ada perubahan besar dalam hidup Anda, terutama dalam hal rezeki, dalam urusan duniawi. Nah, selama ini mungkin yang menyebabkan kita mengalami masalah yang banyak, kegagalan terus-menerus, dagang yang tidak untung-untung, jabatan yang tidak naik-naik, itu faktornya karena kita menjadi pendusta agama. Yaitu adalah orang-orang yang beragama tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, jadi amalkan surah Al-Ma'un ini, insya Allah akan membuat kita menjadi hidup yang lebih baik. Dan pengalaman pribadi saya ketika saya mengamalkan sholat tepat waktu saja, itu rezeki jadi lebih mudah ya. Jarang biasanya saya dapat uang suka naik turun, ini naik terus, dapat terus ya. Kemudian juga teman-teman yang tadinya tidak suka jadi suka ya. Orang-orang yang mungkin agak sensi sama kita itu balik lagi, baik lagi. Dan kita juga dijauhkan dari orang-orang yang bisa membuat kita tersesat di jalan Allah. Nanti Allah akan seleksi sendiri pertemanan kita. Yang penting kita harus rajin sholat 5 waktu. Hajat-hajat kita terkabul juga dengan cepat. Nah, ini mungkin yang menyebabkan hajat kita tuh lama, naik pangkat lama, ya, untung lama, ya. Nah, itu penyebabnya adalah kita suka melalaikan waktu sholat. Ya, mungkin itu saja sahabat-sahabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.